Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah atau hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025, telah dimulai pembangunan rumah kos, pengembangan usaha ekonomi di bidang jasa. Pembangunan rumah kos ini dikelola oleh Fospos, Forum Silaturahmi bersama Organisasi Sidikiyah, bersama warga Thariqah Sidikiyah Malang Kota. Nantinya keuntungan dari rumah kos ini, sebagian keuntungannya akan disalurkan untuk menunjang perjuangan program-program yang ada di Thariqah Sidikiyah. Opsi Media mau minta informasi dari pembangunan di daerah JM2. Mungkin tujuan dibangun ini gampang apa Pak? Bangun apa, terus manfaatnya berapa untuk warga di sekitar, terus sama sumber dananya juga dari mana. Ini mungkin apa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari media yang meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi kami di tempat kegiatan yaitu seperti internasional dan sekitarnya. Memang perlu kita sampaikan bahwasanya yang tadi ditanyakan terkait dengan pembangunan atau perluasan ataupun kegiatan yang ada di sekitar Jamiatul Mujahirin Wasman Sidikiyah. Yang sekarang ini kita tempati atau di lokasi ini adalah dalam rangka pembangunan bidang usaha kos-kosan. Tapi awalnya dari bidang usaha ini dipandekani dari pengurus bos, salah satunya ada Mas Yuni, ada Lupakan, dari pengurus-pengurus yang lain, bahwasanya melihat ke belakang sebenarnya. Kegiatan kita di Sidikiyah itu kan banyak sekali, ya. Didasari dari itu membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Pastinya perlu ada program-program atau penunjang program yang nantinya ada pemasukan atau pengumpulan atau penggalian dana selain yang sudah kita laksanakan. Selalu kita laksanakan 3S itu, salah satunya adalah sodako. Nah, dari kebutuhan dana yang selalu terus mengalir, ini ada beberapa pengurus dan warga di sekitar Jamiatul Mujahirin Wasman Sidikiyah ini untuk membangun, salah satunya adalah bentuk dari program penunjang kegiatan yang dananya ini digunakan nanti ya. Dananya kelebihan apa itu jasa ya, jasa dari kegiatan ini digunakan untuk kegiatan kita yang khususnya secara fisik. Nah, ini kita buat atau kita bangun kos-kosan. Di kos ini dananya dari invest, ya, baik itu secara organisasi maupun perorangan. Nah, kita kembali lagi tadi bahwa dasarnya itu adalah untuk penunjang kegiatan, program penunjang program. Kita tidak mengandalkan dari urunan dan sebagainya. Ini salah satunya ini kita bangun kos-kosan dari kos itu dengan dana yang kita butuhkan dari satu
organisasi. Jadi di Kota Malang ini bos-bos ini ada 6, ya, 6 organisasi yang sudah invest di sini. Jadi dari 6 organisasi yang salah satunya OPSID, DPS, Dibra, OPSID, JKPHS, dan satu lagi yang sekarang ini adalah Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dari dana-dana ini ada dari warga secara pribadi, ada yang juga ikut invest, ada sekitar 20 nanti, harapan kita itu 20 orang. Dan dana yang kita butuhkan untuk pembangunan ini, kalau di total ya, secara keseluruhan itu kan ada 3 lantai nantinya, 28 unit atau kamar, gitu ya. Harapan kami satu kamar itu satu invest, gitu. Satu orang atau satu organisasi itu satu. Nah, dana yang kita butuhkan kalau secara menyeluruh itu ada 900 juta kalau tidak salah. Tapi kami awalinya dari bertahap, ya, dari bawah ini kita tidak langsung investnya itu per kamar kalau tidak salah kita hitung kemarin sama kurang lebih tim itu Mas Uni dan teman-teman itu 30 juta satu kamar, satu unit gitu, satu kamar. Tapi dengan bertahap ini kita awali berapa dulu, kemarin ada kesempatan dari awal itu 5 juta misalnya seperti itu. Dari 5 juta ini nanti 2 minggu lagi 5 juta, dua minggu lagi 5 juta, ini akan bertahap nanti. Nah, dari bawah ini yang kita bangun, harapan kami nanti dari panitia, dari lantai yang pertama ini ada sekitar 4 kamar. Yang 4 kamar ini dimaksimalkan nanti. Nah, dimaksimalkan secara bertahap tadi. Nanti kalau sudah tahap selanjutnya, dari kamar kita dak itu, kita tahap yang selanjutnya kedua, ketiga dan selanjutnya. Itu jadi dananya itu bukan dananya dari mana-mana, okay? Tapi ada beberapa invest tadi. Nah, secara teknis nanti dana yang masuk invest ini apakah nanti dananya dikembalikan atau dananya memang ini harus diinvestkan terus atau itu nanti masih digodok. Jadi panitia nanti akan menggodok secara bersama-sama semua invest dan organisasi kita undang untuk memformulakan jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi di belakang. Ya, intinya seperti itu. Kita kemarin mulai kalau tidak salah tanggal 7 Rojab kemarin kita mulai pembongkaran, menata dan sebagainya. Ini sudah 1 minggu kita laksanakan. Ya, mohon doa restunya dari warga Kota Malang khususnya dan warga Sidikiyah seluruhnya ini, semoga apa yang jadi niatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya semuanya memang intinya adalah untuk menunjang program kegiatan kita di Sidikiyah untuk perjuangan lain-lain Allah itu ya. Jadi bukan nanti ini bukan terus bisnis, bukan murni bisnis enggak. Untuk organisasi nggih, Pak. Organisasi dan yang penunjang tadi bagaimana atau yang invest nanti bagaimana, pasti ada aturan-aturan lain yang memang nanti ada pembagian hasil dan sebagainya, itu masih kita akan koordinasikan, kita musyawarahkan bersama. Itu informasi yang kami bisa sampaikan. Mungkin bisa dari Pak Suni bisa menambahkan terkait pembangunan ini, kepanitiaan, tahap awalan, siapa yang ini, beliaunya yang salah satu pandeganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, astagfirullah. Pertama, terima kasih kepada teman-teman Opsit Media yang berkenan untuk silaturahim dan meliput beberapa agenda
program yang ada di sini di sekitar Gedung Jamiatul Mutaqirin Siddiqiyah Klasman. Di sini kami tadi sudah mendengarkan bersama-sama paparan dari atau informasi dari Bapak Mengirbit Kalistoro selaku Ketua DPD Orsid Kota Malang. Sekaligus kami informasikan Bapak Mengirbit ini juga salah satu panitia pembangunan program yang ada di sini. Di sini kami tidak menambahi apapun, cuman mengambil beberapa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pak Mengirbit Kalistoro. Yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, kita dan beberapa pengurus alhamdulillah mempunyai gagasan, mempunyai program yang namanya program penunjang program, yang mana banyak sekali program-program Siddiqiyah di Malang, baik individu atau kelompok atau secara organisasi, diantaranya pembangunan yang di Mili Suci, Rumah Syukur Dibra, Rumah Syukur Opsid, Rumah Syukur VCTA, dan lain-lain. Semuanya itu pasti membutuhkan biaya yang mana selama ini cara penggalangan dana, pengumpulan dananya masih seperti yang sudah-sudah, yaitu spontanitas, sodako, dan lain-lain, kesanggupan, dan juga lain-lain. Sehingga kita mempunyai gagasan bagaimana kalau kita punya usaha, yang mana usaha itu akan dikelola bersama. Namun kita belum tahu usaha apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sini, di tanah ini, di sebelah Jamiatul Mutaqirin Siddiqiyah Klasman, ini adalah tanah aset kita, punyanya warga Siddiqiyah sendiri, yang sudah dibeli lama sekali, sehingga ada suatu gagasan kita bangun sebuah usaha, yaitu kos-kosan, yang mana daerah sini termasuk menurut informasi usaha kos, di sini termasuk ring 2. Nah, kalau ring 1 ada di daerah Suhat dan daerah Jalan Bendungan, itu juga paling diburu oleh anak kos. Dan di sini termasuk ring 2 juga paling banyak diburu oleh anak-anak kos. Kemungkinan usaha kos di sini sangat-sangat menjanjikan. Nah, kisaran kalau kita bikin kos di sini, kamar mandi dalam kurang lebih sekitar 1 juta sampai 1.200.000 per bulan. Dan tanah ini berukuran kurang lebih sekitar 10 kali 19. Dan jika dibangun 3 lantai, ini nanti insya Allah akan ada kurang lebih 28 kamar. 12 kamar di lantai 3, 12 kamar di lantai 2, 4 kamar di lantai dasar. Nah, juga ada basementnya, di sini juga ada tempat parkirnya anak kos, dan di sebelah utara juga ada pujasera, nanti kurang lebih sekitar 2 kios yang nanti juga akan kita berikan kepada ibu-ibu JKP sekitar untuk dikelola agar ada pemasukan juga. Dan pembangunan ini sampai akhir nanti 3 lantai kurang lebih membutuhkan biaya sekitar 900, kurang lebih segitu 900 juta. Namun dana itu kita kumpulkan melalui beberapa opsi. Yang pertama dari kepedulian warga yang ada di sekitar sini dan pengurus, tentunya juga main secara investasi. Ada yang perorangan berinvest, dan juga harapan dari Bapak Muhyiddin itu ya, itu kalau bisa tiap-tiap organisasi yang ada di Malang Kota, khususnya 6 organisasi tersebut, itu juga ikut serta menjadi investornya, karena nanti hasil dari kos-kosan ini kita globalkan saja, kalau 28 kamar nanti akan mendapatkan dana sekitar tidak kurang dari 30 juta tiap bulan. Itu nanti setelah potong operasional, biaya pengelolaan kos di sini, nanti selebihnya murni semuanya untuk perjuangan Siddiqiyah dan pembagian ke investor dan untuk menunjang program-program Siddiqiyah yang ada di Malang Kota. Cuman aturan mainnya nanti akan diformulakan oleh panitia, dan ini juga kami informasikan panitia pembangunannya kemarin sudah dibentuk, yaitu yang pertama Bapak Muhyiddin selaku Dewan Penasehat, terus Bapak Safiuddin dan Bapak Tris, Bapak Walid Hakim. Kemudian ketuanya itu Bapak Mengirbit Kalistoro, wakilnya Bapak Abdul Rahim, sekretaris Bapak Lazim dan Bapak Wimbul, bendahara saya, dan koordinator lapangan Bapak Ahmad Biaji dan Bapak Umar. Nah, adapun yang melaksanakan, yang membangun atau relawannya ini dari warga Siddiqiyah, 90% warga Siddiqiyah yang ada di sekitar sini.
baik yang pemuda maupun bapak yang punya skill dalam hal untuk pembangunan. Nah, dan insya Allah kita kondisikan semuanya nanti diusahakan mendapat barokahan untuk lebih konsentrasi dan lebih profesional dalam untuk mewujudkan pembangunan ini. Dan soal konsumsi alhamdulillah ditunjang oleh ibu-ibu JKP yang ada sekitar sini, masak secara bergiliran, namun dana untuk konsumsi juga dari panitia. Nah, itu mungkin yang perlu kami simpulkan seperti itu. Harapan kami dukungan dari warga Sidikia Semalang Kota khususnya dan juga teman-teman OPSID juga ikut menginformasikan, barangkali OPSID juga berkenan, tapi sebelumnya saya amini dulu, semoga OPSID juga ikut berkenan menjadi salah satu investor, karena nanti tiap bulan semua organisasi akan dapat income dari usaha ini. Nah, adapun kalau memang uangnya atau modalnya dikembalikan, ya bisa langsung dikembalikan, cuman aturan mainnya pasti tidak dapat pemasukan tiap bulannya. Nah, seperti investasi pada umumnya. Itu kesimpulan yang dari kami. Terima kasih, mohon koreksi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Opsin Media mengucapkan terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan program dan pembangunan ini menjadi motivasi untuk warga Sidikia, khususnya Malang Kota. Amin. Terus dan warga Sidikia se-Indonesia Raya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.